Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok suku korporasi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai soal yang sudah diberikan oleh Bu Uji. Kemudian perkenalkan, saya Ria Deswati dan nantinya ada dua teman saya yang akan menjelaskan, yaitu Firia Adristi dan Muhammad Zulfikar Al-Ansori. Baik, langsung kita mulai saja presentasinya. Enjoy it! Outline kita pada hari ini adalah yang pertama kita akan membahas pengertian dari suku korporasi sendiri. Setelah itu kita akan melihat contoh dari suku korporasi di PT Sampurna Agro. Dan yang terakhir adalah contoh dari suku korporasi dari PT Bank BNI Syariah. Oke, jadi kita di sini akan sedikit mengulik dan membahas mengenai suku korporasi sendiri. Seperti teman-teman Bu Uji dan Bu Tika yang seperti sudah diketahui bahwa suku korporasi itu adalah salah satu instrumen investasi syariah yang diterbitkan oleh suatu perusahaan dalam mencari pendanaan. Nah, apa sih tujuan perusahaan menerbitkan suku korporasi tersebut? Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dana dari masyarakat, terus kemudian juga untuk pengembangan bisnis perusahaan selain dana dari internal perusahaan, atau juga bisa dapat dana dari pinjaman perbankan. Kemudian tujuan dari masyarakat membeli suku korporasi itu apa? Yaitu tidak lain sebagai sarana untuk berinvestasi, karena setiap penerbitan suku pasti akan disertai dengan pemberian fee, ujroh, atau bagi hasil. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Ria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suku korporasi yang kami ambil di sini sebagai contoh. Itu adalah suku korporasi yang terbitkan oleh perusahaan PT Sampurna Agro, di mana nama sukuknya ini adalah Sukuk Ijaro Berkelanjutan 1 Sampurna Agro tahap 1 tahun 2020. Untuk masa penawarannya ditawarkan pada tanggal 20 Februari 2020, dan untuk peringkat sukuknya ini adalah A-. Kemudian bidang usaha utama dari PT Sampurna Agro ini adalah agriculture. Jadi usaha utamanya ini di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri minyak kasar, minyak makan dari nabati, minyak sawit dan inti sawit, dan produk turunannya, serta perdagangan hasil dari produksi usaha tersebut. Kemudian usaha penunjang lainnya ini yaitu perusahaan PT Sampurna Agro juga memanfaatkan sisa hasil pengolahan pabrik kelapa sawit atau produk turunannya, seperti usaha sumber energi terbarukan menggunakan limbah hasil pengolahan tersebut, kemudian diolah dan diperdagangkan. Di mana PT Sampurna Agro ini juga memiliki 69 anak perusahaan di bawahnya. Kemudian tujuan dari PT Sampurna Agro ini mengeluarkan sukuk itu dana yang akan diperoleh itu nantinya akan dipergunakan oleh si perseroan sebesar 100% untuk melunasi sisa pokok pinjaman bank, yang dimana sebagiannya itu telah dibayarkan melalui penerbitan obligasi. Jadi si PT Sampurna Agro ini selain menerbitkan sukuk, dia juga mengeluarkan atau menerbitkan obligasi gitu. Baik, untuk secara detail kegiatan usaha perseroan tadi saya sudah jelaskan, yaitu bergerak di bidang perkebunan, pertanian kelapa sawit, serta produk turunannya yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu ada yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Kemudian di samping mengelola perkebunan sendiri, perseroan dan perusahaan anak tertentu juga mengembangkan perkebunan plasma dan membina kerjasama dengan petani plasma. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang skema sukuk ijarohnya. Jadi berdasarkan akad ijaroh sehubungan dengan penawaran umum sukuk ijaroh yang dilangsungkan antara perseroan dan investor atau pemodal yang diwakili oleh wali amanat sukuk ijaroh, perseroan ini telah mengalihkan atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit milik anak perusahaan perseroan, yaitu MBJ. Nah, kemudian yang dimana sebelumnya MBJ ini adalah sebagai pemilik kebun inti dan pabrik kelapa sawit telah mengalihkan manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan
atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit kepada perseroan selaku penyewa melalui akad ijaroh. Jadi 1A itu perseroan menerima dana hasil penerbitan suk ijaroh. Kemudian di 1B perseroan menerbitkan suk ijaroh. Di garis 1C di sini penerbitan jadi sukuk ijarohnya sudah diterbitkan, kemudian investor atau pemodal mendapatkan manfaat atas objek ijaroh tersebut. Kemudian kita lanjut ke nomor 2, di mana nomor 2 ini selanjutnya berdasarkan, jadi ini udah masuk ke akad wakalah. Jadi akad wakalah ini dilangsungkan antara perseroan dan pemegang sukuk ijaroh. Pemegang sukuk ijaroh ini selaku mewakil penerima atau penerima objek ijaroh. Ini memberikan kuasa khusus kepada perseroan sebagai wakil untuk melakukan hal-hal yang sudah dijelaskan dalam prospektus. Kemudian di nomor 3, perseroan mengalihkan manfaat serta memberikan hak untuk menggunakan atau menyewakan kembali kepada pihak lain atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit kepada MBJ selaku penyewa melalui akad ijaroh. Yang keempat, perseroan akan mendapat pembayaran sewa atas kebun inti dan pabrik kelapa sawit dari MBJ. Kemudian yang kelima, perseroan berjanji untuk membayar cicilan imbalan ijaroh kepada pemegang suk ijaroh yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian suk ijaroh tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, perseroan berjanji untuk membayar sisa imbalan ijaroh kepada pemegang suk ijaroh yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam perjanjian suk ijaroh tersebut. Baik, kita masuk ke slide selanjutnya. Jadi ini adalah strategi pengembangan usaha dan aspek syariah dari PT Sampurna Agro. PT Sampurna Agro ini senantiasa mengacu pada keseimbangan antara aspek pertumbuhan dan keberlanjutan melalui penekanan pada konsep 4P, yakni people, planet, product, dan profit. Kemudian konsep 4P ini pada dasarnya itu terdiri dari konsep triple bottom line, di mana ada faktor sosial, lingkungan, dan keuangan ditambah dengan kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai pilar utama dalam menciptakan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingannya. Nah, oleh karena itu si PT Sampurna Agro ini itu secara sukarela mematuhi dan mengikuti segala prosedur peraturan dengan standar yang berlaku di berbagai sertifikasi seperti ISO, ISPO, ICC, dan lain sebagainya. Kemudian juga perseroan telah mengubah fokus strategi keberlanjutan jangka panjangnya dari ekspansi secara ekstensif menjadi peningkatan kualitas yang berkesinambungan di semua aspek bisnis. Jadi kalau saya baca artikel dari PT Sampurna Agro maupun annual report yang disajikan, PT Sampurna Agro ini banyak sekali melakukan strategi serta pengembangan di bidang kualitas berkesinambungan, pembangunan berkelanjutan seperti itu. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu total dana investasi sosial. Ini saya lihat di annual reportnya di tahun 2018 mencapai 10,78 miliar atau 5%-nya dari laba perseroan. Nah, program-program ini telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah Sumatera Selatan yang memberikan penghargaan CSR Sriwijaya kepada perseroan si PT Sampurna Agro ini untuk kategori pengentasan kemiskinan. Jadi kontribusinya untuk wilayah Sumatera Selatan juga cukup terjalin dengan baik. Kemudian jadi ini masih berkaitan dengan CSR. Jadi karena CSR yang dilakukan oleh PT Sampurna Agro ini cukup bagus dan cukup baik serta dapat apresiasi, maka pada bulan Februari 2018, bulan April 2018, PT Sampurna Agro ini berhasil meraih peringkat 2 Indonesia CSR Award dalam kategori industri pertanian predikat platinum dengan perolehan nilai 97,8
50 atau grade A dari Economic Review. Jadi CSR-nya memang sudah terbukti bagus. Kemudian di bulan April tim CSR ini juga memenangkan Sriwijaya CSR Award 2018 seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa Sampurna Agro terpilih oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai perusahaan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terbaik pertama di bidang perkebunan, kehutanan, dan peternakan di Sumatera Selatan. Maka di sini kita dapat lihat bahwa konsen dari perusahaan ini bukan hanya mengembangkan profit semata, namun juga memperhatikan lingkungan sosial atau lingkungan setempat yang membutuhkan perhatian. Di mana hal itu sejalan dengan konsep prinsip Islam yang mengharuskan kita untuk peduli terhadap sesama. Apalagi PT Sampurna Agro ini adalah sebuah perusahaan yang besar, profitnya juga besar, maka sangat bagus apabila PT Sampurna Agro ini memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan bantuan dana sosial ataupun CSR yang dikeluarkan oleh PT Sampurna Agro. Slide selanjutnya di sini PT Sampurna Agro, saya lihat dari sumber berita dan artikel yang saya baca. Di sini bukan hanya CSR yang menjadi perhatian khusus dari PT Sampurna Agro, namun juga di sini ada beberapa yang dilakukan oleh PT Sampurna Agro, seperti PT Sampurna Agro ini mengembangkan pendidikan, pelatihan pendidikan untuk masyarakat begitu. Lalu juga peduli sesama, Sampurna Agro ini membagikan ribuan paket sembako dan APD untuk kasus COVID-19. Kemudian juga banyak ya, ini ada bantuan-bantuan lain yang disalurkan oleh PT Sampurna Agro kepada wilayah sekitar dan khususnya pada kasus yang sedang terjadi di Indonesia ini, yaitu pandemik COVID-19 gitu. Perusahaan selanjutnya adalah PT Bank BNI Syariah yang bergerak di bidang usaha perbankan syariah. Selain itu, PT Bank BNI Syariah juga menyediakan jasa akuntan publik, lembaga pemeringkat efek kredit, notaris, dan wali amanat. Pada tahun 2015, PT Bank BNI Syariah mengeluarkan sukuk yang bernama Sukuk Mudharabah 1 tahun 2015. Peringkat sukuk ini adalah Double A+ dan Syariah. Sukuk ini dananya nanti akan dipakai untuk kegiatan pembiayaan syariah. Perusahaan PT Bank BNI Syariah akan menggunakan dana hasil penawaran umum sukuk mudharabah untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai bank umum syariah, setidaknya ada 3 kegiatan produk yang dilakukan oleh perusahaan BNI Syariah. Yang pertama adalah menghimpun dana masyarakat, yang kedua adalah menyalurkan dana, dan yang terakhir adalah memberikan layanan pada nasabah, seperti contohnya menyediakan sebuah fasilitas berupa surat kredit atau berupa bank yang memberikan garansi berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah yang baik, dan lain-lain. Tentunya kegiatan-kegiatan ini harus sesuai dengan peraturan syariah. Berikut adalah skema sukuk mudharabah 1 tahun 2015 PT BNI Syariah. Jadi, ketika BNI Syariah membutuhkan dana, mereka akan langsung menerbitkan sukuk kepada investor. Setelah itu, investor menyerahkan dana. Dana ini akan dipakai untuk mengembangkan pembiayaan syariah, di mana di pembiayaan syariah ini nantinya akan mendapatkan imbal hasil. Nah, imbal hasil inilah yang nanti akan diberikan kepada investor. Setelah itu, ketika sudah jatuh tempo, BNI Syariah akan mengembalikan dana sukuk itu kepada investor. Selanjutnya kita akan membahas unsur syariah pada BNI Syariah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BNI Syariah merupakan korporat yang sudah benar-benar menerapkan prinsip syariah pada setiap sendi kegiatannya. Maka dari itu sudah selayaknya korporat ini memiliki segala jenis operasional, produk ataupun budaya yang mengikuti syariah. Maka dari itu di sini saya akan membahas sedikit unsur syariah yang ada pada BNI Syariah. Yang pertama adalah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang dimana sekarang diketuai oleh Dr. Hasanuddin MAG dan
AH Azharuddin Latif MAG MH. Selanjutnya BNI Syariah mengikuti dan memperhatikan aspek syariah yang ada. Disinilah tugas Dewan Pengawas Syariah untuk mengikuti dan memperhatikan aspek syariah agar segala operasional yang dijalankan oleh BNI Syariah atau tidak keluar dari jalur syariah. Kemudian produk yang ada telah teruji oleh BPS di sini juga merupakan tugas dari Badan Pengawas Syariah, di mana produk yang ada harus diuji terlebih dahulu sehingga ketika dikeluarkan memiliki nilai-nilai yang sesuai dengan syariah dan tidak melanggar syariah. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tata nilai yang sejalan dengan syariah, yang dimana BNI Syariah memiliki dua tata nilai besar, yaitu amanah dan jamaah. Yang pertama adalah amanah. Tata nilai amanah terdiri dari jujur dalam menepati janji, bertanggung jawab, bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik, bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah, dan yang terakhir melayani melebihi harapan. Kemudian tata nilai yang kedua adalah jamaah. Tata nilai jamaah ini terdiri dari peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif, membangun sinergi secara profesional, membagi pengetahuan yang bermanfaat, memahami keterkaitan proses kerja, dan yang terakhir memperkuat kepemimpinan yang efektif. Nah, itu dia tadi beberapa unsur syariah yang dimiliki oleh BNI Syariah. Kemudian selanjutnya kita akan membahas CSR BNI Syariah. Terdapat 4 segmen utama CSR BNI Syariah, yaitu yang pertama adalah pendidikan, kedua ekonomi, ketiga kesehatan dan lingkungan, dan keempat sosial dan dakwah. Pada bidang pendidikan, BNI Syariah mengeluarkan CSR berupa bedah madrasah dan juga bedah perpustakaan untuk sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kemudian pada bidang ekonomi, CSR BNI Syariah membuat program Santri Hasanah yang dimana di sana mengembangkan ekonomi santri, kemudian BMT Maslahah, kemudian yang terakhir Mutiara Bangsa Berhasanah. Kemudian selanjutnya ada segmen kesehatan dan juga lingkungan. Pada kesehatan dan lingkungan ini, BNI Syariah membuat program BNI Syariah Healthcare, dan yang kedua Kampung Hasanah, di mana mereka mengembangkan suatu desa sehingga menjadi lebih baik. Kemudian yang terakhir ada segmen sosial dan dakwah. Pada segmen ini BNI Syariah telah mengeluarkan banyak sekali CSR. Salah satunya adalah tanggap bencana, takjil on the road, bantuan rutin, court, dan yang terakhir bantuan internasional. Itulah tadi CSR yang telah dikeluarkan oleh BNI Syariah. Hal tersebut telah dilakukan BNI Syariah setiap tahun. Jika terjadi bencana, maka BNI Syariah akan mengeluarkan CSR yang terkait dengan tanggap bencana. Seperti kemarin saat terjadi musibah di Donggala, saat terjadi musibah banjir, dan sebagainya. BNI telah menyiapkan CSR. Nah, akan tetapi CSR pada BNI Syariah ditempatkan menjadi zakat, sehingga penyerahannya melalui amil zakat terlebih dahulu, yaitu dalam hal ini adalah Hasanah Titik, yang dimana mereka berkolaborasi dengan dompet duafa. Kemudian di slide selanjutnya kita bisa melihat ini beberapa contoh dari CSR yang telah dikeluarkan oleh BNI Syariah. Mulai dari membantu korban bencana Palu Donggala, kemudian membantu korban bencana di 3 kota Jawa Tengah, kemudian ada siap bantu nasabah pembiayaan yang terdampak COVID-19 dan lain-lain. Tapi tidak hanya itu, tidak hanya orang yang terkena musibah yang dibantu dengan CSR ini, tapi juga membantu sektor-sektor seperti ekonomi melalui saluran zakat yang jumlahnya sampai 6,5 miliar pada tahun 2017, dan kemudian ada program Mutiara Bangsa Berhasanah. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa BNI Syariah ini juga mengamalkan prinsip Islam, di mana kita harus membantu satu sama lain. Seperti yang tadi saya sebutkan, BNI telah membantu korban di Palu, terus kemudian membantu 3 kota di Jawa Tengah, kemudian membantu Pekalongan dengan mengembangkan hutan, kemudian juga menyalurkan zakat, membuat program Mutiara Bangsa Berhasanah, dan kemudian ada memberangkatkan umroh dai pedalaman.
Dengan semua CSR ini, BNI juga sampai mengantongi program CSR terbaik dan mendapat predikat dari Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa BNI tidak main-main dalam hal CSR. Mereka benar-benar mengamalkan membantu sesama dan membantu orang yang kesulitan. Sekian penjelasan kami mengenai industri dari suku korporasi. Terima kasih atas perhatiannya.